Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang limit. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Di video ini saya akan memberikan dua contoh soal, dan ini adalah contoh soal yang pertama. Limit x kuadrat dikurangi 9 per akar x ditambah 7 dikurangi 2 untuk nilai x mendekati negatif 3. Kalau kita mengganti x-nya dengan negatif 3, maka akan diperoleh 0 per 0 yang nilainya tak tentu. Untuk soal setipe seperti ini, kita menggunakan pengali dengan sekawannya. Sekawan itu artinya bilangan yang sama tapi tandanya berbeda. Misalnya itu negatif, maka sekawannya adalah tandanya positif. Seperti ini. Limit x kuadrat dikurangi 9 per akar x ditambah 7 dikurangi 2 dikali akar x ditambah 7 ditambah 2 per akar x ditambah 7 ditambah 2. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya dikali dengan sekawan dari penyebutnya. Angkanya sama tapi tandanya berkebalikan. Lalu yang x kuadrat dikurangi 9 itu saya faktorkan sehingga tertulis di situ limit x ditambah 3 dikali x dikurangi 3. Ini untuk yang x kuadrat min 9. Jadinya seperti itu kalau difaktorkan. Lalu yang sampingnya masih sama, akar x ditambah 7 ditambah 2 per. Nah, yang bagian penyebutnya cara mengalikannya adalah yang bagian depan yang tandanya akar itu akan hilang kalau dikalikan dengan akar yang sama. Jadi tertulis di situ x ditambah 7. Lalu yang belakang itu tinggal dikalikan, negatif 2 dikalikan dengan positif 2, hasilnya adalah negatif 4. Lalu limit x ditambah 3 dikali x dikurangi 3 dikali akar x ditambah 7 ditambah 2 dibagi x ditambah 3 untuk nilai x mendekati negatif 3. Yang ini saya karena nilainya sama sehingga hanya tersisa limit x dikurangi 3 dikali akar x ditambah 7 ditambah 2 untuk nilai x mendekati negatif 3. Lalu kita akan mengganti nilai x-nya diganti negatif 3. Nah, hanya seperti ini. Negatif 3 dikurangi 3 dikali akar negatif 3 ditambah 7 ditambah 2. Sama dengan negatif 6 dikali 2 tambah 2 sama dengan negatif 24. Jadi, limit x kuadrat dikurangi 9 per akar x ditambah 7 dikurangi 2 untuk nilai x mendekati negatif 3 sama dengan negatif 24. Selanjutnya, saya akan berikan contoh soal yang kedua. Limit akar x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 dikurangi akar x kuadrat ditambah 10x ditambah 4 per 4x untuk nilai x mendekati 0.
Kalau kita ganti nilai X-nya dengan 0, maka akan diperoleh 0 per 0, yang nilainya tak tentu. Untuk soal semacam ini, kita menggunakan cara yaitu dikalikan dengan sekawannya. Karena bentuk akarnya ada di bagian pembilang, maka kita kalikan dengan sekawan dari pembilangnya. Menjadi seperti ini. Nah, seperti ini limit akar X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 10X ditambah 4 per 4X dikali akar X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 10X ditambah 4 per akar X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 10X ditambah 4. Nah, yang bagian pembilang, akar dikali akar itu akarnya hilang, tanda yang di tengah adalah negatif. Seperti tertulis di situ, limit X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 dikurangi dalam kurung X kuadrat ditambah 10X ditambah 4. 4X dalam kurung akar X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 10X ditambah 4 untuk nilai X mendekati 0. Lalu pembilangnya hanya menghasilkan negatif 16X seperti tertulis di situ. Limit negatif 16X per 4X dalam kurung akar X kuadrat dikurangi 6X 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 10X ditambah 4 untuk nilai X mendekati 0. Lalu ini dan ini saya coret menghasilkan negatif 4. Kemudian kita akan mengganti nilai X-nya dengan 0, diperoleh hasil seperti ini, sama dengan negatif 4 per akar 4 ditambah akar 4, sama dengan negatif 4 per 2 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi limit akar X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 10X ditambah 4 per 4X X mendekati 0 sama dengan negatif 1. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.